Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya, kita lanjutkan ya materi tentang makhrijul huruf dan sifatul huruf. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang 5 makhrajul huruf secara umum ya, pembagian makhrajul huruf secara umum. Nah, ada apa saja masih ingat? Coba. Al-jahuf, rongga mulut, Ya. al-halqi, tenggorokan, al-lisan, lidah, asyafatain, dua bibir, al-khaysum, rongga hidung. Oke, nah kemarin baru kita bahas huruf-huruf yang keluar dari al-jauf ya, yaitu rongga mulut. Hurufnya apa saja? Masih ingat? Ada Huruf-huruf alif, huruf alif, huruf waw, ya. Ya, betul. Betul sekali. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke huruf-huruf yang keluar dari al-halqi, yaitu tenggorokan ya. Nah, dari tenggorokan ada huruf yang keluar yaitu huruf hamzah ya. Ada yang keluar yaitu huruf hamzah. Nah, jadi huruf hamzah ini dia keluar dari al-halqi ya, al-halqi. Jadi al-halqi ini dia terbagi tiga. Ada aqsal halqi, wasatul halqi, dan adnal halqi ya. Aqsal halqi, wasatul halqi, adnal halqi ya. Jadi dari al-halqi ini dibagi tiga: aqsal halqi, wasatul halqi, dan adnal halqi. Aqsal halqi, wasatul halqi, adnal halqi ya. Coba ingat-ingat apa tadi? Aqsal halqi, wasatul halqi, adnal halqi. ya. Aqsal halqi itu adalah tenggorokan terjauh ya. Tenggorokan terjauh. Kalau wasatul halqi, tengah-tengah tenggorokan. Adnal halqi, tenggorokan terdekat atau tenggorokan paling atas ya. Nah, jadi tenggorokan ini dibagi tiga. Masing-masing pembagian ini adalah dia keluar 2 huruf. Nah, yang aqsal halqi dia mengeluarkan huruf hamzah dan ha ya. Mengeluarkan huruf hamzah dan ha. Jadi hamzah itu keluar dari mana? Dari tenggorokan. Tenggorokan yang mana? Yang bawah. Yang bawah atau yang jauh ya, terjauh. Atau tadi apa? Aqsal halqi. Ya, ingat-ingat ya. Jadi aqsal halqi. Nah, ini tenggorokan hamzah dia, yang ini kan hamzah betul ya, bentuknya seperti ini. Dia keluarnya dari aqsal halqi. Dari mana bisa tahu? Nah, dari Imam Al-Jazari ya, dalam dalam matannya. Nah, beliau berkata, nah, summa la aqsal halqi hamzun haun. Kemudian pada tenggorokan keluar 2 huruf yaitu hamzah dan ha. Nah, seperti itu ya. Ini ada di dalam nadomnya ya. Nah, ada dalam nadomnya dalil tapi dinadomkan gitu, ada kalau di matan ya. Matan Al-Jazari gitu. Ini diambil ininya aja, kutipan-kutipannya aja, keterangan tentang huruf hamzah seperti itu. Jadi dari tenggorokan itu kata beliau keluar 2 huruf yaitu hamzah dan ha ya. Tsumma aqsal halqi hamzun haun. Nah, itu keterangan tentang makhraj huruf hamzah. Kemudian hamzah ini sebagaimana disampaikan kemarin bahwa setiap huruf itu selain keluar dari punya tempat keluarnya, dia juga punya sifat. Nah, sebagaimana kita ya
sifatnya Fadil, nah, sama Pak Ustadz itu pasti beda, punya sifat yang berbeda walaupun sama-sama manusia gitu ya. Nah, huruf hamzah dengan h gitu, walaupun dia tempat keluarnya sama ya, walaupun sama-sama apa namanya itu dia huruf hijaiyah, tetapi dia punya sifat yang berbeda seperti itu ya. Nah, huruf hamzah dia punya sifat tersendiri. Sifatnya apa saja? Nah, sifat huruf itu kan ada yang memiliki lawan dan ada yang tidak memiliki lawan. Nah, di sini dicantumkan setiap huruf selain makhrajnya dari mana, juga dicantumkan langsung sifat-sifatnya. Nah, dari sifat huruf itu ada yang memiliki lawan dan ada yang tidak memiliki lawan ya. Kalau huruf hamzah dia hanya punya sifat yang memiliki lawan. Jadi dia tidak punya sifat tambahan gitu. Artinya hanya ada 5 sifat ya. Jadi semua huruf itu semuanya punya 5 sifat ya, kecuali beberapa huruf ada tambahannya gitu ya. Ada tambahannya berarti ada yang 6 nanti, ada yang 7 gitu ya. Ada yang 8 bahkan gitu ya sifatnya itu. Nah, tapi secara umum hampir semuanya itu minimal punya 5 sifat. Di antaranya ini ya. Yang pertama dilihat dari segi nafas ya. Yang kedua dilihat dari segi suara, yang ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga dilihat dari tinggi atau rendahnya, terangkat atau rendahnya pangkal lidah ya. Yang ketiga terbuka atau menutupnya atau menempelnya aula tengah lidah, dan yang terakhir mudah atau sulitnya atau disebut juga dekat atau jauhnya dari tempat keluar suara gitu ya, atau ismat juga izlak. Nah, seperti itu lawannya izlak. Jadi nih dari segi nafas, dia untuk hamzah ini punya sifat jahar ya, punya sifat jahar. Jahar itu tidak mengalir nafas ya, jahar itu tidak mengalir nafas. Lawannya adalah hamas ya, lawannya adalah hamas. Kalau hamas itu mengalir, nah gitu, jadi mengalir tidak mengalir ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk hamzah ini dia punya sifat dari segi suaranya siddah. Siddah itu dia tidak mengalir suara. Nah, lawannya dia mengalir. Berarti lawannya adalah rokhwa. Jadi lawannya sidah adalah rokhwa. Ya, nanti akan ditemukan huruf-huruf yang mempunyai sifat rokhwa. Seperti itu. Lawannya dari sidah. Nah, kemudian dari pangkal lidahnya, dia punya sifat istighfal. Istighfal itu adalah rendah. Pangkal lidahnya rendah, tidak terangkat ya. Tidak terangkat. Nah, selanjutnya aula tengah lidahnya dia tidak menempel ya atau terbuka ya. Dan huruf hamzah ini termasuk huruf yang ismat seperti itu ya. Ismat itu sulit, maksudnya ketika berkumpul huruf-huruf ismat dalam satu kalimat, nah sulit diucapkan gitu kalau tidak diselangi oleh huruf-huruf yang izlak. Seperti itu menurut keterangan yang telah Pak Ustadz pelajari. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi diperhatikan di sini dari segi nafasnya dia jahar, dari segi suara syiddah, pangkal lidahnya rendah, ya, aula tengah lidahnya terbuka, dan isma. Oke, coba ya. Jadi kalau misalkan untuk mengingat jahar itu, jadi tertahan nafasnya ya. Kalau kalau Pak Ustadz itu biasanya kalau mesimulasikannya yaitu dengan gerakan. Jadi kalau nafas itu kan dia udara ya, udara. Udara itu kerasa nih angin ya. Kalau kita berkipas-kipas seperti ini, ada angin kerasa ya. Nih, coba rasakan dulu. Kipas-kipas deh ke wajahnya. Ada anginnya nggak? Nah, Yes. biasanya ini Pak Ustadz menjelaskan ini tentang hamas. Nah, ada nih anginnya, ada udara, ya hamas. Nah, kalau jahar
Kalau jahar, sorry. Yes. Ya, kalau jahar artinya tertahan nafasnya ya. Tertahan nafasnya. Jadi kalau ini mah hamas, kalau ditahan, nah ini jahar seperti ini. Jadi kalau nanti gerakannya hamas, nah ini supaya mengingat ya, jahar ditahan. Nah, kayak gitu ya. Jadi huruf hamzah itu dia hamas atau jahar? Jahar. Jahar ya, tertahan nafas. Kemudian dari segi suara, tadi ingat nggak apa? Kenapa Ustaz? Nah, oke, supaya ingat. Nah, ini suara ya, suara. Suara itu, nah kita ingat ke orang yang suka ngomong gitu ya, ngomong terus gitu ya, Eh, bersuara terusnya. Biasanya kalau lambang orang ngomong terus gimana? Kalau kita ngasih isyarat gitu, ngasih isyarat ngomong kayak gimana? Misalkan tuh orang ngomong Ya. melulu gitu kan. Nah, gimana coba? Tahu nggak? Kalau ngasih isyarat dengan tangan, ngasih isyarat dengan tangan. Gini kan? Nah, kita ingatkan untuk rokhwah gerakannya seperti ini ya. Boleh dua-duanya, boleh satu. Ya. Nah, untuk rokhwah itu kita kasih gerakan seperti ini. Kalau untuk huruf hamzah, dia mengalir atau tertahan suaranya. Tadi Tertahan. tertahan. Tertahan adalah tadi sidah ya. Nah, sidah kita coba gerakannya seperti ini, tertahan ya. Kalau rokhwah seperti ini tadi, ya betul ya. Kalau sidah nanti seperti ini, tertahan. Nah, tapi dari segi suara itu dia ada tiga. Ada yang namanya tawasud pertengahan. Nah, kalau tawasud pertengahan nanti gerakannya seperti ini, ya. Pertengahan seperti ini. Nah, kalau sidah seperti ini, ya. Kalau rokhwah seperti ini. Jadi untuk huruf hamzah tadi, sidah. Sip. Kalau dari segi nafas dia jahar. Dari segi suara dia sidah. Ya, Dan artinya tidak mengalir. Seperti itu ya. Oke. Kemudian pangkal lidahnya tadi terangkat atau rendah? rendah. Rendah ya. Istighfal ya. Nah, istighfal. Istighfal itu rendah. Nanti dikasih ya modulnya untuk dibaca-baca. Oke, istighfal, jadi rendah. Oke, lidah kan kemarin gini ya, lidah ya. Nah, ini lidah ya. Kalau terangkat itu ininya, pangkalnya terangkat seperti ini. Ini terangkat namanya. Pangkal lidahnya terangkat. Ini tahan gini. Ini terangkat pangkal lidah. Nah, kalau hamzah itu dia kan rendah, berarti lurus ya. Nah, jadi Ya. gerakannya seperti ini saja. Lurus ya. Lurus seperti ini. Jadi istighfal, istighfal atau istiqla nih. Kalau hamzah ini. Istiqla atau istighfal. Istighfal. Oke, gerakannya gimana? Istighfal. Coba, tangannya gimana? Coba, biar ingat ya. Hmm. Lurus atau terangkat. Ya, lurus atau terangkat. Istiqla atau istighfar. Jadi hamzah itu dia istighfar. Seperti ini ya. Istighfal. Oke. Kemudian aulat tengah lidahnya, dia menempel atau terbuka tadi. Menempel atau terbuka. Menempel. Oke, menempel atau Terbuka. terbuka. Nih, kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Untuk huruf hamzah, aulat tengah lidahnya dia terbuka. Nih, terbuka. Jadi invita. Gerakannya seperti apa? Gerakannya seperti ini. Terbuka, ya. Terbuka. Invita, ya. Nah, kalau menempel dia itbak, lawannya itbak. Ya, menempel, itbak. Nanti ada huruf-huruf yang itbak ya. Nah, untuk huruf hamzah dia invita. Nah, satu lagi untuk huruf hamzah sifatnya ismat atau Is islak, mudah atau sulit? Ismat. Ismat itu sulit ya, sulit. Nah, coba eh, seperti tangan yang dikunci, ditarik itu susah atau mudah? Nah, terkunci nih, ditarik susah atau mudah? Susah ya. Nah, jadi kita lambangkan untuk yang ismat seperti ini, tangannya dikunci. Nah, kalau yang izlak yang mudah itu seperti ini, ya, begini.
ya, mudah gitu ya. Mudah, tidak ada yang nyangkut gitu. Kalau kalau ismat dia seolah-olah dia nyangkut. Jadi sulit. Nah, gitu ya. Oke, Yes. nanti insya Allah makin mudah untuk menghafalnya ya. Jadi huruf hamzah itu langsung. Huruf hamzah itu tempat keluarnya di mana? Oh, aksal haki, tenggorokan paling jauh. Dari segi nafasnya dia hames atau jahar, jahar. Dari segi suara dia sidah. Dari pangkal lidah dia istighfal ya. Aula tengah lidah dia infitah. Mudah atau sulit? Sulit ismat. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke, coba mau dites dulu. Hamzah tadi tempat keluarnya di mana? Pak, lidah di tenggorokan paling jauh. Tenggorokan paling jauh. Bahasa Arabnya masih ingat? Aksol halki. Aksal haki, betul. Dari segi nafas, hamas atau jahar? Jahar. Jahar. Dari segi suara, rokhwah atau sidah? Sidda. Sidah. Pangkal lidah, isti'la atau istighfal? Istighfal. Istighfal. Aula tengah lidah, infitah atau itbaq? Infitah. Infitah. Dari apalagi tadi mudah atau sulitnya, ismat atau izlak? Ismat. Oke. Tadi aula tengah lidah udah belum? Invita sama itbak. Oh yaudah ya. Invita ya, terbuka ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal latihannya, pengucapannya ya. Nah, tadi kan tahu tuh. Nah, tadi sudah tahu makhrajnya di mana, sifatnya seperti apa. Nah, seperti apa sih yang kalau mengalir atau tidak mengalir teh, ya kan? Nah, kita harus dicek nih dari segi bacaannya seperti apa. Nah, kita latih di sini. Ya, maksudnya adalah nanti ketika ada hamzah sukun, nah sifat-sifat yang tadi itu harus terpenuhi ya, harus terpenuhi. Kemudian makhrajnya juga harus terpenuhi gitu seperti itu ya. Contoh di sini. Nah, huruf hamzah. Mulai dari sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. I, u, ba. Nah, langsung ketika ba itu kerasa enggak tertahannya itu di tenggorokan paling jauh. Atau ketika ngucapin a, i, u. Nah, itu kerasa enggak sentuhan awalnya itu pas mau ngucapin a itu dari tenggorokan paling jauh. Kemudian pas ba tertahan enggak dia suaranya, ya. Mengalir nafas enggak gitu ya. Pangkal lidahnya dia terangkat atau rendah. Nah, seperti itu ya. Kemudian u an ani a na. Nah, a na dia tidak boleh mengalir ketika a itu tidak boleh mengalir suaranya karena dia tadi apa? Sidah ya, bukan rohwa. Minal mu'nima i an ani a gitu ya. Oke, boleh dicoba dibaca dulu. I, u, ba. U, an, ani, a, na. Minal mu'nima i, an, ani, a, ani, a. Oke, sekali lagi. I, u, ba. U, an, ani, a, na. Minal mu'nimat. Minal mu'nima i, an, a, ma, i, an, ani, a. Oke, lagi tadi belum dibesarin suaranya. Boleh, lagi ya, biar lebih yakin. Silakan. Nah, I, u, ba. U, an, ani, a, na. Minal mu'nima ma, i, an, ani, a. oke, nah untuk huruf hamzah cukup aman ya, cukup aman. Oke,
Tinggal dihafal tadi makhrajnya sama sifatnya. Sudah hafal ya? Sudah hafal. Oke, sekarang kita coba di Al-Quran. Yang sedang dihafal surat apa? Surah yang lagi Yang dihafal. sedang dihafal di sekolah. Juz 29 sudah, Ustaz. Juz 29. Sudah beres? Udah. Oh, udah beres. Mau lanjut nggak di sekolah ngehafalin ke surat apa? Apa, Ustaz? Di sekolah mau ngelanjutin ke surat apa? Di sekolah itu Kira-kira. sampai baruan, Ustaz. Di Gimana? surah Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Ya, Oh, lagi mau menghafal surat Al-Ahzab. iya. Ayat udah ayat berapa? Al-Ahzabnya saya lihat. Bentar, bentar, Ustaz. Lihat dulu. Hmm. Al-Ahzab ayat 43, Ustaz. Al-Ahzab ayat 43. Sebentar ya. Oke, dia nggak mau jalan. Nggak mau jalan. Sebentar ya. Ahzab. Bismillah. Al-Ahzab itu surat ke Surah, hmm? Halaman berapa itu? sebentar. Halamannya boleh dilihat nggak? Biar cepet halamannya. Al-Ahzab halaman 423. 423. Oke. Biar cepet. 423. Oke. Ayat tadi ayat berapa? Ayat 43. 423. Siap. Nah, di sini. Itu yang udah dihafal atau yang mau? Yang sudah dihafal. Oh, yang mau dihafal ada. Yang mau dihafal dari ayat 44. Oke, terus nah sekarang kita buka ayat 44 ya. Supaya nanti pas menghafal langsung ini gitu, bagus gitu ya. Nah, kayak gitu tujuannya. Jadi sekali mendayung dua pulau terlampaui gitulah istilahnya ya. Oke, kita ketinggian. Boleh tahu dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Oke, boleh diulang Ya, lagi. Diulang lagi yang ayat 44-nya. Nah, tahiyyatuhum ini nih ya. yang di sini nih, yang tahi haknya ya, haknya memang belum dipelajari sama kita huruf h. Nah, huruf h ini dia keluarnya dari tengah-tengah tenggorokan. Kenapa sekarang sekalian diperbaiki? Karena mau dihafal ya, karena mau dihafal. Jadi sekalian yang kurang-kurangnya langsung diperbaiki. Diusahakan ya, walaupun belum dipelajari.
hahihu. Jadi tahiyatuhum, tahiyatuhum. Coba hahihu. Boleh. Hafihu. Nah, coba tahi. Tahi. Ya, bagus. Coba baca lagi, lanjut. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Oke, Ya, lanjut. ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa Oke, mubashir stop. wa mu Stop dulu. Nah, ya ayyuhal ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka harus jelas itu a-nya ya. A I U. Di mana tadi makhrajnya tenggorokan paling jauh. Coba ya. Diulang lagi. Berhenti di sini aja di syahida. Berhenti dulu di situ ya. Kalau nggak kuat nafasnya. Kalau kuat nggak apa-apa. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Ya, dari inna. Inna arsalnaka kasyahidan wa Hmm, mubasyiran wa nazira. ini idgham bigunah ya. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira. Boleh? Ya, ya Dari ini aja, ayyuhan dari inna. Dari inna aja. Inna. inna arsalnaka syahidan wa Sya- mubasyiran Syahidau masuk. syahidan wa mubasyiran wa nazira. Oke, ini namanya idgham bi guna ya. Udah dipelajari kan di sekolah? Ya Yang kayak sudah. gitu udah ya. Biasanya berapa baris kalau menghafal? 5 Ustadz. 5. Oke, 5. 5 baris ya. Nah, karena Ya. ini berhubung cuma terbatas nih zoomnya 10 menit lagi gitu ya. Oke, tapi kayaknya cukup deh 5 baris ya. Boleh lanjut baca ya. Cukup kayaknya. Coba lanjut ya. Wada'iyan ilallahi biiznihi wasirajam munira. Oke, di sini huruf zal ya. Zal di sini ya. Biiznihi, biiz. Jadi tidak biiz karena huruf zal ini nanti kita pelajari punya sifat dari segi nafasnya tidak mengalir yaitu jahar ya. Jahar tidak mengalir. Jadi tidak biiz, tidak ada nafas yang keluar. Hanya suara aja, rohwah dia. Biiz, biiz, suara aja mengalir, tapi napas tidak. Coba di sini aja. Biiznihi, coba. Biiznihi wasirajan munira. Ya, jadi huruf zal ini biiznihi, biiz, ujung lidahnya ke gigi seri atas ya. Nah, kemudian ini wasirojam tanwin bertemu mim idgham digunah juga masuk ke mim ya. Ulang lagi coba. Biiznihi wasirajam munira.
biiznihi wa sirajam munira. Oke, masih ada sedikit napas, nggak apa-apa. Nanti kita pelajari ya. Lanjut. Wa basyiril mu'minina Nah, stop bi dulu. an Bapak, stop. Mu'minina tadi ini udah dipelajari. Penting nih kalau yang udah dipelajari ini langsung ya, langsung dikat karena hamzah itu dia tadi apa? Sidah atau rokhwah? syiddah. Sidah, tidak mengalir ya. Jadi tidak mu tapi mu'minina tertahan. Wa basyiril mu'minina gitu ya. Jadi tidak mengalir di pasmunya. Boleh diulang? Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ya, jangan ragu-ragu. Dia ikhfa di faulang kabiro. Gitu ya. Oke. Udah ya? Segitu ya? Ya. Oke. Sadaqallahul azim. Nah, nanti pas menghafal, tadi jadi catatan ya. Apa saja, mana saja yang dikoreksi dan diperbaiki. Gitu ya. Ya. Oke. Untuk hari ini pelajarannya cukup sekian ya. Nah, nanti dihafalin terus tadi apa saja yang sudah kita pelajari, huruf hamzah keluarnya dari mana, sifatnya apa saja. Seperti itu ya. Nanti di syarat modulnya. Oke, kita tutup saja dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Ya.